Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online pada mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 2. Pada hari ini kita langsung ke praktikum ya. Praktikum untuk K-sistemnya, di mana untuk K-sistem pada semester yang kemarin sudah saya terangkan untuk cara-caranya dan lain sebagainya, tapi masih sekitar pada perusahaannya adalah jasa ya. Kita hanya mencatat dalam 3 jurnal saja, yaitu pada jurnal umum atau jurnal memorial, kemudian untuk jurnal penerimaan kas, dan jurnal untuk pengeluaran kas. Nah, nanti untuk hari ini saya berikan caranya bagaimana kita mengolah transaksi atau mencatat transaksi yang ada di perusahaannya adalah perusahaan dagang. Kemudian dalam pencatatan ini kita sudah masuk untuk jurnal penjualan, kemudian jurnal pembelian, kemudian ada juga untuk mencatat ada retur, kemudian ada juga untuk mencatat adanya pelunasan piutang dan juga untuk hutangnya. Saya berikan dulu untuk latihannya ya. Nanti latihannya di sini kita coba dengan menggunakan pencatatan yang masih sederhana istilahnya. Nah, nanti untuk minggu depan baru tahapan-tahapan kita masuk ke jurnal-jurnal yang lain-lain. Untuk K-sistem nanti saya ulang sedikit bagaimana kita masuk ke K-sistemnya. Kemudian kita mencatat untuk rekening, kemudian mencatat untuk saldo awal dan lain sebagainya. Kita mulai saja ya untuk ke soalnya dulu. Di sini sudah saya siapkan untuk soal latihan. Saya masuk ke latihan 3 karena di dalam dagang ini sudah masuk ke soal latihan 3. Jadi tidak saya ulang lagi di latihan 1. Perhatikan dalam materi saya untuk pengolahan dari K-sistemnya. Ini adalah soal dari latihan 1, maksudnya dari soal 3, dan penggunaannya pada perusahaan dagang. PT Surya Kencana menjual barang elektronik berupa televisi dan kulkas. Saya mulai di tahun 2010 menggunakan K-sistem untuk pengolahan dalam data akuntansinya. Kemudian untuk identitas perusahaan, yaitu dari namanya PT Surya Kencana, alamat, silakan nanti diisi untuk alamatnya dari alamatnya sendiri ya. Kemudian untuk kota, ini juga kotanya sendiri. Kalau di sini saya kan hanya memberikan contoh dari kotanya adalah di Jakarta. Kemudian untuk nomor telepon, nomor NPWP, kemudian untuk mata uangnya adalah bentuk rupiah, tanggal proses hariannya kita menggunakan tanggal 30 Desember tahun 2010. Kemudian metode dalam arus harga pokok ataupun arus harga barang, kita menggunakan metode first in first out. Kemudian rekening-rekening yang ada di PT Surya Kencana, ini ada kas kantor, ada kas bank BCA dengan jumlahnya adalah 50. Kemudian ada Bank Lipo 50.000 juga,
kas kecil, piutang giro, piutang dagang, persediaan barang dagangan, kemudian ada biaya asuransi dibayar di muka, dan seterusnya ada tanah, gedung di Semarang, akumulasi, kemudian ada inventaris kantor, ada akumulasi depresiasi, inventaris kantor, kemudian ada hutang dagang, sampai pada rekening-rekening yang kita masukkan nanti, yaitu untuk rekening modal. Kemudian dalam pencatatan transaksinya ada data-data untuk data barang berupa televisi dan lemari es. Untuk satuannya adalah unit, kategorinya adalah televisi dan juga untuk kulkasnya, kemudian atau lemari es ya. Kemudian untuk cost price-nya dari harga beli, baik dari produk yang pertama dan produk yang kedua, kemudian untuk harga jualnya, kemudian untuk jumlah minimum, jumlah stok yang ada di gudang, jumlahnya adalah 100. Kalau untuk batas minimal dari barang tersebut kita sisakan 1. Kemudian untuk in stoknya atau saldo di situ adalah 10 dengan lokasi Jakarta dan Bandung. Nah, kalau misalnya saja nanti di dalam pengisian untuk K-Sistem ada hal-hal yang mungkin pengisian untuk area, kemudian pengisian untuk nama penjual ataukah nama pembeli. Apabila di dalam job sheet ini ada yang belum tercatat, silahkan diisi untuk namanya sendiri atau untuk areanya sendiri. Kalau misalnya nanti mau diisi areanya Semarang, areanya Kendal, ataupun area yang lain, nama penjual, nama pembeli mau diisi dengan ketentuan ataupun dari namanya yang dibuat sendiri, itu boleh ya. Jadi tidak harus istilahnya di dalam job saya belum tertulis kemudian dihilangkan, maka di K-Sistem itu tidak bisa dilakukan untuk proses selanjutnya. Kemudian untuk syarat penjualan di sini menggunakan kredit 10 hari, barang sudah dapat diterima, ada data pelanggan dari toko Agista dan pelanggan yang kedua dari toko Omega. Kemudian untuk pemiliknya ini silakan nanti ditulis sendiri ya untuk nama-namanya. Kemudian untuk kredit limit ada 50, dan untuk yang pihak dari toko Omeganya di sini juga 45. Kalau misalnya saja nanti di dalam jumlahnya kurang ya, karena kita melihat untuk cost price-nya maupun di dalam sales price di situ 2.000 dan 3.000. Kalau misalnya di sini nanti mau ditambahkan kredit limit sampai 500.000 juga diperbolehkan ya. Jadi kalau misalnya kalau di situ masih ada yang kurang ataupun nanti ada kelebihannya, nah silahkan nanti ditambahkan sendiri. Kemudian untuk master untuk salesnya dari nama Budiono dan nama Susanti. Syarat pembeliannya untuk kredit adalah 10 hari, dan ini adalah pihak dari pemasok yaitu Andi dan Rudi. Kemudian transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut, tanggal 1 Desember perusahaan membeli secara kredit 10 unit televisi dari pemasok 1. Kemudian tanggal 2 perusahaan membeli secara kredit 10 unit untuk lemari es dari pemasok 2. Kemudian tanggal 4 ini menjual secara kredit 10 unit televisi dan seterusnya sampai nanti tanggal yang terakhir yaitu tanggal 30
pemilik melakukan pengambilan untuk kepentingan pribadi berupa privé ya. Nah, kalau nanti membeli secara kredit masuknya pada jurnal di pembelian. Kalau nanti menjual berarti masuknya di jurnal penjualan. Kemudian kalau nanti ada penerimaan pelunasan piutang berarti masuknya pada pelunasan piutang ataupun nanti kepada pelunasan atau pembayaran ke hutangnya ya. Tampilkan untuk laporan keuangannya dari laba rugi, neraca, kemudian FIFO, daftar piutang dan daftar hutang ya. Ini untuk soal yang nanti bisa dikerjakan sebagai latihan. Kemudian untuk rekening-rekeningnya nanti silahkan ditentukan sendiri ya seperti kemarin. Tapi ini saya contohkan lagi, saya demokan lagi untuk pencatatan di dalam rekeningnya. Saya masuk untuk K-sistemnya, saya minimize dan saya aktifkan untuk K-sistem. Nah, ini untuk K-sistemnya ya. Jadi setelah kita install, mungkin masih ada ya di komputer atau PC Anda, pilih data awal yang kita inginkan. Kita menggunakan data awal buku besar saja. Kita menggunakan yang ini ya, data awal buku besar saja. Kita lakukan dengan double klik. Kemudian pilih di perdagangan umum. Kemudian untuk di distributor di dalam kode pemakai kita memberikan untuk ROOT ya, seperti kemarin di teori saya. Kemudian untuk passwordnya di sini juga ROOT, huruf besar huruf kecil sama saja. Kemudian kita enter. Nah, di dalam K-sistem di sini kita diminta untuk ganti dengan nama perusahaan Anda. Berarti kita pilihkan di fasilitas umum. Kemudian pilihkan pada grup, user, dan password. Kemudian pilihkan ke data status. Kita tidak perlu mengganti password ya. Kita langsung saja ke data statusnya, double klik. Kemudian kita ubah, kita ganti dengan nama perusahaannya tadi. Kalau saya masuk ke sistemnya, ini adalah PT Surya Kencana. Jadi di sini kita tuliskan PT Surya Kencana. Nah, kemudian untuk alamatnya kita blok dulu, kemudian kita delete. Alamatnya saya isi alamat saya Karonse. Kemudian untuk kotanya adalah kota Semarang. Kemudian untuk NPWP dan lain sebagainya mau diisi boleh, tidak diisi juga boleh diabaikan ya. Kemudian untuk direktur, nah ini silakan nanti diisi dari nama Anda masing-masing. Misalnya di sini saya isi dengan nama saya. Kemudian untuk kode perusahaannya adalah umum. Kemudian lokasi perusahaannya masih satu, mata uang dalam negerinya adalah rupiah. Program tutup harian, tanggal faktur bisa mundur, ini dijawab ya. Kemudian untuk tanggal proses hariannya kita ambil, kita sesuaikan aja dengan tanggal ataupun tahun sekarang ya. Jadi tanggal proses hariannya adalah tahun kemarin. Jadi 31 Desember tahun 2019. Sehingga nanti untuk transaksi-transaksi itu dilakukan tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2020. Kemudian kita rekam. Kemudian setelah kita rekam di sini nanti kita masuk di screen 2. Kemudian pilihkan ke distributor.
Kalau distributor itu berarti sebagai distributor, tapi kalau di sini kita masuknya pada perusahaan jasa ya nanti ke service stationnya ya. Ini kita masuk yang satu, keterangan usahanya adalah umum. Kemudian kalau sudah kita escape, record berhasil diubah ya, berarti setelah diisi kemudian di escape. Nah, di sini sudah muncul untuk PT Surya Kencana. Yang berikutnya, ini kalau saya klik di Microsoft Word-nya adalah kita diminta untuk membuat rekening-rekeningnya dan juga untuk mengisi jumlah saldo. Untuk mengisikan rekening berarti nanti kita masukkan pada proses untuk saldo awal di 28, pilihkan pengisian saldo awal, kemudian kita lihat dulu untuk rekening-rekeningnya dari data nomor buku besar ya. Ini kita masuk ke 3, kemudian kita lihat dicari, kemudian tekan tombol N nih ya, tekan tombol N. Berarti di sini saya tekan tombol N, maka untuk rekening-rekening ini sudah muncul semua, tinggal kita melakukan untuk perubahan. Yang pertama kas kantor ya, kas kantor masih ada. Kemudian saya lihat lagi di dalam job, di sini ada kas bank lipo, kas kecil. Berarti kita tinggal memasukkan saja. Ini sudah ada kas kantor, kas bond, kemudian bank BCA sudah ada, bank lipo, kemudian ada tambahan yang lain, berarti nanti tinggal diubah ya, digunakan untuk rekening-rekeningnya. Tetapi jangan lupa dalam penggunaan untuk data buku pembantu ini dilakukan untuk jawaban tidak ya, kita tidak menggunakan buku pembantu dulu, rekam. Kemudian untuk yang lainnya lagi yaitu dari bank BCA ini sudah T, kemudian untuk bank lipo juga sudah T, kemudian untuk piutang giro, kemudian untuk piutang card ataupun untuk piutang dagang ini kita ubah, kita jawab menjadi T, kita rekam. Kemudian ada lagi untuk persediaan barang, ini juga kita ubah, kita jawabkan T, kemudian kita rekam lagi. Kemudian berikutnya untuk biaya asuransi ada aktiva tetap, ada cadangan depresiasi, dan juga untuk akumulasi penyusutan nanti bisa dilakukan untuk perubahan-perubahannya ya. Tanah di Jakarta ubah, kemudian kita jawab T, kita rekam lagi. Kemudian untuk tanah di Semarang kita ubah lagi, di sini nanti dijawabkan untuk T, kita rekam lagi. Kemudian untuk bangunan kita ubah lagi, kita jawab T lagi, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang nanti dipakai, yang dipakai di dalam rekening pada job yang ketiga, saya masuk yang job 3 ya, itu disesuaikan. Jangan lupa tidak menggunakan buku pembantu. Nah, ini sudah ada semua bangunan. Saya ubah dulu, perhatikan dalam penggunaan ke rekeningnya. Kemudian saya ganti lagi di akumulasinya, ini saya jawab T lagi, saya rekam lagi. Kemudian untuk inventaris kendaraan ini juga saya ubah, kita jawab T lagi, rekam lagi, dan seterusnya. Untuk hutang dagang, saya masuk ke hutang dagang ya, hutang dagang dalam negeri saya ubah, saya ganti menjadi T juga. Kemudian untuk modalnya saya pilih dari modal yang disetor sudah ada, prive pun juga sudah ada. Kemudian kalau semuanya sudah tercatat, nanti untuk tambahan-tambahan rekeningnya dari penjualan, kemudian dari pembelian nanti silahkan ditambahkan sendiri ya. Kemudian kalau sudah kita escape di sini. Kemudian kita masukkan untuk input di dalam saldo awal, pengisian saldo awal di buku besar nomor 2.
klik, kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 Januari di awal tahun 2000, kemudian diisikan. Kita enter saja dari nomor subrekening dan cabang, kas kantor kita isi. Contoh ya, di sini saya masukkan 70.000 atau 700.000. Kemudian bawahnya lagi kasbonnya, di sini saya isi 120.000. Kemudian untuk bank BCA-nya saya isi 1 juta. Kemudian ada lagi untuk bank Lipo, ini ada 2 juta. Terus untuk piutang dagangnya saya isi ada 360.000. Ini hanya contoh, nanti sesuaikan dengan soal. Persediaan barang ya, persediaan barang ada sebesar 300. Kemudian untuk hutangnya, di sini hutangnya saya masukkan dari hutang dagang dalam negeri ada sebesar 3 juta. Nah, kemudian untuk pengisian modal dan juga untuk pengisian privenya ini nanti disesuaikan ya. Jadi berapa modalnya dan berapakah privenya kalau misalnya di situ ada. Nah, untuk modalnya kita kosongi dulu juga boleh, nanti kita tinggal menambahkan. Setelah itu kita rekam ya, kita rekam di sini. Kemudian kita rekam, kita oke, sudah terproses. Kemudian di escape. Kita lihat di laporan ya, untuk melihat laporan dari saldo-saldo yang sudah kita masukkan. Kita lihat dari buku besar, kemudian kita lihat di master, kemudian kita ambil pada laporan-laporannya, kita ambil untuk neraca. Nah, tanggalnya adalah tanggal di awal ya, kita masih di awal ya, karena belum tercatat untuk transaksi apapun. Nah, kemudian kita cetak jawab ya. Maka di sini nanti akan muncul ada kas, ada kas bank, ada piutang giro, piutang dagang ya maaf. Kemudian persediaan, kemudian ada total aktifannya di sini adalah 4.480, hutang dagangnya 3 juta. Sehingga untuk modalnya nanti bisa kita catat yaitu sebesar 1.480. Kita escape lagi. Kemudian untuk keluar lagi, kita masuk di dalam saldo awalnya, kita masuk di pengisian saldo awal buku besar, masih tercatat yang tadi, kita ambil untuk modal. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kalkulator pun juga bisa ya, kita tekan F1 itu untuk menampilkan kalkulator. Tapi kalau misalnya tidak, caranya seperti tadi. Jadi untuk melihat berapakah nilai modalnya, 1.480. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal kita rekam kembali ya. Kemudian kita escape, kita lihat di buku besar, kita lihat pada laporan langsung, kemudian di neraca. Nah, di sini kita tinggal melakukan cetak, maka proses di dalam datanya nanti sama, yaitu ada 4.480. Sama ya, ada 4.480 dari total aktiva dan dari total pasifa. Nah, kemudian untuk yang lain, kalau kita mau mencatat ada barang, kemudian ada juga untuk penjual dan pembelinya, kita masuk ke pembelian ya, masuk ke pembelian, kemudian masuk ke daftar masternya, kita masuk ke data supplier, ini masuk ke data supplier, masukkan ke pembelian dulu ya, untuk yang barang boleh di akhir, karena ini nanti akan ditanyakan dari data-data yang lain. Diurutkan saja dari buku besar tadi sudah, pembelian, daftar master, daftar atau data suppliernya. Kemudian kita klik
dengan menggunakan tambah. Kemudian untuk tipenya adalah tipe dalam negeri. Kemudian kode suppliernya, ini kalau saya masukkan di data supplier ya, untuk barangnya yang bawahnya juga boleh. Data supplier di sini dari Andi dan dari Rudi. Berarti saya masukkan Andi, kemudian kode supplier ya. Kode supplier maaf saya isikan AD, kemudian namanya adalah Andi, kemudian alamatnya di sini saya isikan Jalan Siliwangi. Contoh saja, nanti sesuaikan. Kotanya adalah Semarang. Kemudian untuk telepon saya isi 1234567. Kemudian dari nomor NPWP, kemudian nomor PKP, rekening hutangnya ini ya, kita masuknya di persediaan barang, masuk pada hutang dagang, dan nanti kalau yang customer ya berarti di piutangnya. Setelah itu kita rekam, kemudian kita tambah lagi untuk yang kedua ya. Saya ulang, tambah, berarti dalam negeri kode suppliernya Tuti misalnya ya, TT ya. Kemudian kita isikan untuk nama Tuti, kemudian untuk alamatnya di sini saya isikan Jalan Bulu ya. Terus untuk kotanya adalah Semarang. Kemudian untuk teleponnya, NPWP-nya, terus PKP ya. Setelah itu kita rekam, tampilkan untuk laporan dari data supplier, kita cetak, maka di sini nanti akan muncul dua orang tadi, Andi dan Tuti ya. Kemudian yang berikutnya lagi setelah masuk ke master data supplier, kemudian kita isikan juga untuk yang penjualan. Kalau yang penjualan berarti di sini nanti juga sama, daftar master lagi, kita masuk ke data pelanggan, kemudian kita tambah kode pelanggannya, misalnya dari NN, nama pelanggannya adalah Neni, kemudian untuk alamatnya Jalan Kaliwungu. Terus alamat 2 saya kosongi, area ini tinggal klik saja untuk tanda tanyanya yang di sini ya, area, klik. Kemudian kita isi untuk areanya, tambah, kode areanya adalah SMG, kemudian untuk namanya adalah Semarang, terus untuk provinsinya adalah Jawa Tengah, nomor urutnya adalah 1, rekam. Nah, kemudian di escape lagi. Nah, ini akan muncul untuk areanya. Kemudian UP pemilik silakan, nama Anda sendiri. Saya isi Wahyu ya. Nah, terus kalau sudah dari bidang usaha, kita klik di sini. Bidang usahanya dari master pelanggan apa? Tambah. Kodenya misalnya saja perorangan ya, atau pribadi, PR. Di sini saya isikan pribadi, dia sebagai pribadi. Kemudian untuk kategori pelanggannya adalah perorangan. Jadi di sini diisi jangan PD tapi PR ya, rekam. Kalau PD itu berarti nanti dia sebagai customer tapi nanti akan menjual kembali. Kita rekam, kemudian kita escape, maka di sini akan muncul ya. Nah, kemudian untuk kredit limit ya, tadi ada ya kredit limit ya. Kredit limitnya misalnya di sini sampai 100.000. Setelah itu kita rekam, kemudian saya escape, hanya satu saja. Ini area pelanggan, tadi area pelanggan ya. Kita tambah dari sini juga bisa. Kemudian untuk master salesnya diisi, tambah, kodenya SL, namanya adalah siapa ya? Saya Soleh misalnya. Kemudian alamatnya adalah Jalan Ngalian. Nah, kemudian kotanya juga Semarang. Kemudian teleponnya saya isi, kode posnya saya isi. Nah, terus kalau sudah nomor urutnya adalah 1. Setelah itu rekam. Ya. Oh, nomor rekeningnya sudah ada. Ini kemudian kita rekam. Maaf, nomor rekeningnya belum ada, berarti masuknya di piutang dagang ya. Kita masukkan di
Kalau tidak ada piutang dagang boleh dimasukkan di piutang card ya. Saya klik di sini, kita rekam. Nah, terus kalau sudah kita escape dari data tersebut, sudah masuk untuk salesnya. Terus yang berikutnya adalah barang ya, kita masuk ke barang. Master, kemudian dari master lokasi dan juga untuk master satuan barang. Kita isi dulu untuk master lokasinya. Master lokasi kita klik ditambah, kodenya di sini adalah SMG. Kemudian untuk keterangannya adalah Semarang. Kemudian untuk alamatnya Jalan Siliwangi. Ini hanya contoh saja, nanti mau ditambah untuk alamat-alamat yang lain juga boleh ya. Sesuaikan saja dengan alamat yang Anda inginkan. Terus untuk data yang lain saya rekam, saya escape. Kemudian untuk satuan barangnya kita cari atau kita tambah dulu karena kita belum punya, yaitu unit. Kodenya, keterangannya unit. Terus kita rekam, atau ini unit juga boleh, atau pitch ya, boleh ya, rekam, kita escape. Nah, terus kalau sudah, baru nanti kita bisa masuk ke dalam transaksi di pembelian. Atau kalau untuk barangnya setelah master satuan dan lokasi, data barang kita isi dulu, kemudian kita klik ditambah, kodenya lemari S ya tadi ya, LMS. Kemudian namanya adalah lemari S. Kemudian untuk satuan kecil dan juga untuk satuan besarnya, ini kita pakai aja untuk satuan kecil, satuan besar tidak perlu. Kemudian untuk yang berikutnya kita enter ya, namanya masih sama, kategori kita isikan kategorinya, tambah, kemudian kategorinya adalah elektronik, EL, keterangannya adalah elektronik rumah tangga. Kemudian kita rekam ya, escape, maka di sini nanti akan muncul untuk elektroniknya. Nah, terus kalau sudah dari belinya 2000, kemudian untuk jualnya di sini menjadi 5000. Kemudian untuk jumlah persediaan minimum 1 dan jumlah persediaan maksimumnya adalah 20. Rekam. Nah, kemudian kalau sudah saya escape, kita masuk di 28, kemudian masuk di pengisian saldo awal. Ini untuk mengisi barang yang tersedia untuk dijual ya, input di dalam saldo awal barang. Nah, saldo awal barangnya ada berapa? Misalnya ada 5, ya berarti diisikan saldo awalnya. Di sini untuk lemari S tadi, di mana untuk lokasinya adalah lokasi Semarang. Jumlahnya saya isi saja 10 ya, 10. Suppliernya dari Andi. Kemudian untuk di expired date-nya tidak ada. Setelah itu kita rekam. Nah, ini sudah masuk untuk satu record, satu proses ya. Kemudian kalau sudah kita lihat dari data barangnya, masuk di laporan data barang, laporan-laporan. Kemudian kita masuk di laporan saldo barang yang sudah tercatat tadi, yaitu untuk lemari S-nya tadi, data tersebut sudah masuk atau belum ya. Kita cetak hasilnya, perhatikan di sini ada 10 dengan nilainya 20.000 karena harga tadi adalah 10. Belum ada masuk dan belum ada yang keluar. Nah, kemudian kita escape. Ini sudah tertera untuk pencatatan transaksinya ya. Nah, kemudian untuk mencatat penjualan dan pembelian langsung saja, misalnya di sini nanti ada pembelian ya, berarti klik di pembelian umum dalam negeri, kemudian pilih langsung di input dengan menggunakan pembelian dalam negeri. Tidak perlu menggunakan purchase order, nanti saya terangkan untuk yang lain ya. Input pembelian dalam negeri, kemudian kita klik tambah tertanggal 02/01 tahun 2020 secara tunai ya, ini ya pembeliannya secara tunai. Kemudian untuk
kode suppliernya kita isi tadi, kode suppliernya adalah Andi. Terus untuk pencatatan nomor faktur, karena di sini menggunakannya secara tunai berarti dikosongi dulu. Atau kalau misalnya secara kredit bagaimana? Berarti tinggal kita ubah menjadi K ya. Terus untuk diskon tidak ada, PPN tidak ada, nomor fakturnya nanti Anda isikan 001, data yang sudah termasuk di sini. Kemudian untuk PPN-nya tidak kita isikan dulu ya, kita rekam, kita detail, kemudian kita tambah nomor 1 dengan nomor purchase ordernya, yaitu untuk pencatatan yang berikutnya ya, karena tadi kita langsung ya kategorinya kita ambil dari elektronik tadi, kode barangnya karena tidak menggunakan purchase order berarti kosong, diabaikan saja. Lokasinya adalah di Semarang. Jumlahnya yang kita beli ada 1, sehingga di sini nanti akan muncul 2000. Setelah itu kita rekam, kemudian kita posting, kemudian kita jawab ya. Nah, otomatis akan terproses satu rekod. Kita lihat untuk tampilannya, yaitu kita ambil di barang dagang atau barang dan inventory, masuk di laporan dari saldo barang, kemudian kita ambil dari lemari S-nya. Nah, ini lemari S, kemudian kita cetak, jawab ya. Nah, otomatis nanti ada barang yang masuk 1 ya, sehingga saldo kita berubah menjadi 11 ya. Ini untuk data-data yang bisa kita gunakan dalam proses untuk persediaan barangnya. Saya skip. Nah, nanti untuk laporannya kita masuk ke buku besar, laporan, kemudian kita lihat di pencatatan untuk jurnal, yaitu pada jurnal pembelian ya, PB ya. Tadi kita mencatatnya hanya di pembelian, kemudian kita cetak, kita jawab ya. Di sini sudah ada persediaan barang pada hutang dagang dalam negeri ya. Saya skip dulu. Ya, untuk pencatatannya satu transaksi dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi bertahap, karena nanti kalau saya langsung masuk semuanya ini malah istilahnya banyak yang tidak hafal ya. Jadi di sini saya gunakan satu tahapan-tahapan, yaitu untuk pembelian, selanjutnya minggu depan kita masuk di penjualan, dan akhirnya nanti bisa menampilkan untuk semua laporannya ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Diperhatikan kalau misalnya nanti ada yang belum paham, dibuka lagi YouTube-nya sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.